Oke, baik. Oke, kita sudah tadi bicara tentang COVID ya, Bung ya, di Halmahera Selatan. Kita masuk ke ranah pilkada yang ada di Halmahera Selatan. Kontestasi pilkada saat ini kan dilaksanakan 270 daerah dan salah satunya Halmahera Selatan pemilihan bupati dan wakil bupati, di mana ada dua calon di sana. Coba Bung sampaikan mengenai tentang kondisi politik ataupun kondisi suasana kampanye yang di mana tanggal kalau di Kalimantan Tengah tanggal 5 sudah masa tenang ya. Saya tidak tahu di Halmahera Selatan apakah sudah masa tenang apa tidak. Bagaimana kondisi politik yang ada di Halmahera Selatan saat ini, Bung? Untuk kondisi politik yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, melihat dari pengalaman pelaksanaan pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan yang dimulai sejak tahun 2005 hingga hari ini, memang kita sangat mendominasi politik identitas. Dalam hal ini adalah soal emosional kesukuan, pendekatan kesukuan yang kemudian digunakan. Nah, karena itu memang Nggak kedengaran Bung suaranya Bung. untuk kita yang namanya mendorong agar supaya dapat terciptanya politik gagasan di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga milenial hari ini harus mampu mengambil sikap politik dengan atas dasar pikiran-pikiran yang kritis dalam menilai pikiran atau visi misi yang kemudian disampaikan melalui ruang-ruang debat kandidat, bahkan ruang-ruang kampanye terbatas yang dijadwalkan oleh KPU. Nah, untuk kita di Halmahera Selatan mungkin tanggal 6 memasuki minggu tenang, tidak ada lagi aktivitas soal mensosialisasi atau mengkampanyekan pasangan calon untuk ada pada kontestasi pilkada di sana. Suaranya agak putus-putus Bung. Suaranya agak putus-putus. Coba kita ulangin dulu. Mengenai tentang tadi kontestasi politik, mengenai tentang politik identitas yang harusnya dibangun dengan politik gagasan, gimana tadi Bung? Halo? Halo? Halo Bung. Kedengaran tidak nih suara saya? Ya, siap Bung Pet. Jadi Bung kan katakan sekarang kedengaran. Nah, Bung kan katakan tadi mengenai tentang politik identitas yang selalu dibangun di tengah pilkada. Seharusnya kita beralih kepada politik gagasan. Maksudnya gimana itu Bung tadi? Untuk pemuda tadi. Suaranya kemut itu, suaranya kemut. Kondisi politik yang dibangun adalah mendominasi politik identitas dari sisi kesukuan. Karena itu memang aku secara pribadi sebagai orang muda dan juga sebagai lembaga Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di Halmahera Selatan, memang sementara berupaya untuk mendorong agar supaya politik identitas yang kemudian mendominasi itu tergantikan dengan politik gagasan. Yang dimaksudkan dalam politik gagasan itu, bagaimana kita dapat mendorong agar supaya masyarakat Halmahera Selatan dan terlebih khusus para kaum milenial di Halmahera Selatan agar supaya dapat menentukan sikap politik berdasarkan pikiran-pikiran kritis dalam menilai soal program visi misi yang kemudian disampaikan oleh pasangan calon, baik itu di ruang-ruang debat kandidat maupun di ruang-ruang kampanye terbatas, Bung Pet. Jadi saat ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana politiknya, Bung? Memang untuk sementara masih saja ada emosional kesukuan yang kemudian didorong agar supaya seolah-olah perebutan kepala daerah bagi mereka yang kemudian memiliki golongan suku yang kecil di Halmahera Selatan tidak punya peluang untuk menjadi pemimpin. Dan isu-isu itu sudah terbangun memang sudah sejak tahun 2005 di Halmahera Selatan hingga hari ini. Tetapi kita sebagai orang muda terus mendorong dalam memberikan pendidikan-pendidikan politik kepada masyarakat
Itu kemut Bung, itu kemut, suaranya kemut. Di unmute dulu, di unmute. Kesadaran masyarakat. Kesadaran Halo masyarakat. Bung Pet. Halo, kesadaran masyarakat terus Bung. Memang untuk kondisi di Halmahera Selatan memang sudah tertanam yang namanya dengan politik kesukuan, Bung Pet. Karena itu kita sebagai orang muda, terlebih khusus aku secara pribadi memang terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga kesadaran untuk menentukan sikap politik mereka untuk masa depan daerah Halmahera Selatan ini ke depan memang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dari masyarakat, sehingga hak daulat yang kemudian diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang akan dilahirkan pada momentum ini memang benar-benar mereka yang siap dengan hati yang tulus untuk membangun Halmahera Selatan, Bung Pet. Jadi kita sementara berupaya untuk menghentikan politik identitas itu dengan politik gagasan justru. Karena ini kita sudah masuk era 4.0 dan akan lebih ada lagi mungkin akan masuk pada langkah 5.0 dan lain sebagainya. Jadi memang mengenai tentang politik identitas selalu terkuang ya, ataupun terpublis begitu di tengah-tengah masyarakat di masa pilkada begini, Bung ya? Sangat, Bung Pet, sangat menguat untuk isu-isu politik identitas itu. Terus apa yang dilakukan oleh pemuda di daerah untuk melawan itu? Karena kita tahu kan ketika politik identitas itu dihasilkan ataupun dikeluarkan dalam musim pilkada, maka yang akan tercipta adalah pengkotak-kotakan dan pastinya akan ada perpecahan ya di tengah masyarakat. Gimana itu, Bung? Memang kalau aku secara pribadi mengamati dinamika yang kemudian dimainkan sebagai kaum muda dalam melibatkan pada persoalan ini, sebenarnya pemuda Halmahera Selatan ada sebagian besar yang masih berpikir kritis untuk tetap mendorong dan seolah-olah kita menantang akan menguatnya politik identitas yang kemudian dibangun di Halmahera Selatan, karena ini adalah negara demokrasi, karena itu proses politik juga harus benar-benar berdemokrasi, itu begitu Bung Pet. Sehingga memang pemuda-pemuda di sini selalu saja mendorong, baik itu dalam berkomentar di media sosial maupun dalam diskusi-diskusi yang kemudian dibangun di kampung-kampung, Bung Pet. Sehingga ini menjadi upaya-upaya minimal kita ada langkah maju untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Berarti memang ada kesadaran dari pemuda sendiri bagaimana politik gagasan yang harus kita bangun, karena kita tahu politik identitas ini akan membuat suatu pengkotak-kotakan yang akan terjadi dengan masyarakat. Ya berarti luar biasa juga masyarakat dan pemuda yang ada di Halmahera Selatan, Bu. Iya, memang ada kesadaran yang bermunculan di pribadi kaum pemuda di Halmahera Selatan di hari ini, karena justru sebagian besar tidak lagi mau melibatkan pada soal bagaimana mendorong agar supaya seolah-olah kita mendukung politik identitas itu tetap berjalan. Lebih banyak kita sudah banyak mengkritisi, kita sudah banyak membuka ruang-ruang diskusi untuk bagaimana kita cakapkan dalam mengatasi atau berupaya untuk menghentikan model politik yang kemudian terbangun di Halmahera Selatan sejak tahun 2005, yakni politik identitas dalam pendekatan emosional kesukuan, Bung Pet. Iya, berarti iya paham. Tapi gini, Bu, kita juga kan ketika melihat kontestasi dan diikutin oleh dua pihak dan banyak orang berebut, sebenarnya hal apa yang spesial di Halmahera Selatan, Bu, sampai hal begitu terus terjadi begitu dalam pergantian kursi kepemimpinan yang ada di Halmahera Selatan? Memang Halmahera Selatan mungkin ini karena daerahku yang semestinya harus aku ceritakan, ada manis-manisnya gitu kan, Iya, ada manis-manisnya. Terkait dengan Halmahera Selatan, memang Halmahera Selatan sendiri memiliki luas wilayah laut sekitar 79
sekian persen dan luas daratan 2 sekian persen. Nah, 20 sekian persen, sehingga Halmahera Selatan dikategorikan sebagai daerah kepulauan. Nah, meskipun daerah kepulauan, memang kita punya sumber daya alam yang sangat-sangat dahsyat. Di antaranya adalah emas dan nikel, dan yang sementara sudah dikelola oleh pihak perusahaan yang namanya PT Harita Group yang tergabung. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kemudian di bawah payung Harita Group. Nah, selain itu juga kita punya tanah yang subur, sehingga di Halmahera Selatan ada salah satu wilayah yang kemudian dimanfaatkan sebagai penanaman kelapa sawit. Jadi memang sumber daya alam kita sangat-sangat luar biasa, didukung dengan tanah kita yang subur. Selain itu juga Bung Pet, Halmahera Selatan memang dilihat dari sisi kondisi para wisatanya, kita punya tempat-tempat yang memang sangat menarik, dan itu bisa di-search di Google, karena semua tempat-tempat wisata sudah sebagian besar ditampilkan di Google. Karena itu memang ini menjadi perebutan atau panggung-panggung yang harus direbut oleh para pemangku kepentingan, karena selain kita punya wilayah yang luas, selain kita punya tempat-tempat para wisata yang bagus, kita juga punya sumber daya alam yang begitu luar biasa, diantaranya emas, nikel, dan tanah yang subur itu yang kemudian dimanfaatkan dalam penanaman kelapa sawit. Oke, baik. Berarti memang selain kelapa sawit dan tanah yang subur, apa lagi yang sumber daya alam apa lagi yang dimiliki oleh Halmahera Selatan selain pariwisata yang kita katakan tadi? Selain itu juga memang kita punya potensi perikanan dari sisi kelautan kan, Bung Pet. Jadi di Halmahera Selatan memang kita selalu mengonsumsi ikan segar, ya toh, Bung Pet. Ini menjadi potensi alam laut kita, sehingga mungkin ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para pemangku kepentingan dalam selain mencari nama sebagai tokoh politis atau yang lain, sehingga ini bisa sumber-sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong karir politik mereka ke depan. Saya kira begitu, Bung Pet. Oke, saya baru baca dan kemarin kita juga sempat berbicara mengenai tentang nikel yang ada di satu pulau, Bung. Dan itu menjadi salah satu kita katakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Halmahera Selatan. Boleh Bung cerita mengenai nikel yang ada di sana, Bung? Memang nikel untuk nikel sendiri terletak di salah satu wilayah Halmahera Selatan yang kemudian sementara sejak tahun 2000 kurang lebih sudah 10 tahun dikelola oleh pihak perusahaan, tetapi yang menjadi mirisnya gini, Bung Pet. Kan mestinya menjadi sesuai amanat undang-undang itu kan, minimal dengan kehadiran pengelola sumber daya alam atau dalam hal ini adalah pihak perusahaan, ini mestinya menjaminkan masa depan masyarakat yang ada di lingkar wilayah itu. Minimal dorongan dalam sisi potensi SDM-nya harus didorong oleh pihak perusahaan. Itu memang menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi sayangnya ini tidak dilakukan secara efektif oleh pihak perusahaan, dan juga mungkin ini adalah kelalaian pemerintah daerah dalam mengontrol atau mendorong kebijakan pihak perusahaan, sehingga ini tidak berdampak baik untuk masyarakat Halmahera Selatan, terlebih khusus masyarakat di Pulau Obi yang kemudian punya apa, Bung?
Yang kemudian apa nih, putus nih suaranya? Coba diulang. Punya tanah yang dikelilingi. Yang kemudian, yang putus tadi, yang kemudian punya tanah gimana? Yang kemudian masyarakat di Pulau Obi itu kemudian menempati tanah yang memang kekayaan ikannya ada di sana. Berarti ada pergeseran ataupun ada desa yang hilang atau ada pergeseran tempat tinggal itu, Bu? Ketika adanya satu perusahaan masuk ke Pulau Obi itu. Untuk soal itu saya juga belum tahu secara pasti, tetapi kemarin pada awal akhir 2019 kalau aku tidak salah, kita sempat turun ke sana untuk melakukan aksi terkait dengan isu tenaga kerja asing yang dari Cina untuk masuk di wilayah Halmahera Selatan. Nah, karena itu memang aku sendiri menyaksikan, mengamati proses yang ada di Pulau Obi. Berarti yang mirisnya lagi, kan pihak perusahaan pengelola nikel ini. Berarti banyak tenaga kerja asing yang masuk di sana, Bu? 46 orang kemarin, Bumpet. 46 orang. Iya, di tengah pandemi yang semakin meresahkan itu, Bumpet. Oke, baik. Berarti ada nggak pemberdayaan masyarakatnya, Bung? Ataupun di penerimaan orang asli suku Obi itu yang masuk ke dalam pekerjaan itu? Atau bagaimana? Memang kemarin untuk tenaga kerja lokal ada juga banyak masyarakat Obi yang masuk ke sana. Tetapi tidak kalah juga dengan PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena dinilai kelalaian masyarakat dan lain sebagainya, kelalaian tenaga kerja lokal kita dan lain sebagainya. Tetapi padahal bagi aku juga dalam pengamatan soal kasus itu, ini tidak diterapkan secara seadil-adilnya. Maksudnya yang kemudian dilakukan kepada tenaga kerja lokal itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian dilakukan kepada tenaga kerja asing. Oke, baik. Tapi dari pihak pemerintah ada yang bertindak tidak, Bung, mengenai itu? Karena kan ini juga pastinya menjadi catatan untuk calon bupati saat ini dong. Mau calon bupati tanggal 9 nanti pemilihan. Nah, itu yang aku sesalkan sebenarnya, Bumpet. Mestinya ini menjadi konsep-konsep yang kemudian harus dibangun atau akan dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin yang akan terpilih pada Pilkada 9 Desember ini. Karena memang ini juga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah kita, sehingga ini dapat didorong juga soal bagaimana mengatur, meregulasikan terkait dengan tenaga kerja lokal kita. Lalu kemudian apa jaminan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di pinggiran-pinggiran perusahaan itu. Lalu kemudian bagaimana mendorong potensi-potensi SDM kita minimal disekolahkan dari S1 menuju S2 dalam setiap tahun. S2 untuk yang sekolah S2-nya berapa misalnya, yang S1-nya berapa, lalu kemudian yang S3-nya berapa. Nah, ini juga harus diregulasikan oleh pemerintah daerah sehingga ini dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan. Tapi kan akan terjadi pemilihan, Bung. Pemilihan di bulan Desember tanggal 9. Apakah tidak ada visi dan misi ataupun janji politik yang diberikan oleh calon bupati dan wakil bupati yang ada di sana mengenai tentang Pulau Obi dan bagaimana regulasi untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Pulau Obi? Memang sampai sejauh ini untuk program-program yang kemudian disampaikan melalui visi dan misi pasangan calon ataupun dalam soal-soal lain dalam bentuk janji politik yang disampaikan oleh pasangan calon, dua pasangan calon ini, tidak terlalu dikhususkan untuk bagaimana membicarakan terkait dengan keberadaan pihak perusahaan yang ada di Pulau Obi. Aku takutkan juga jangan sampai ini juga akan dibangun konspirasi besar oleh pemimpin yang akan terpilih atau lahir di 9 Desember ini dengan pihak perusahaan, sehingga dampak negatifnya juga akan kemudian masih sama dirasakan oleh masyarakat.
Karena memang tidak ada perbincangan khusus yang dibincangkan atau disampaikan oleh calon-calon kandidat di pilkada tanggal 9 Desember ini. Tapi kan Bung pastinya ikut terlibat dalam politik pilkada kali ini kan Bung? Bagaimana Bung Pet? Bung pasti terlibat kan dalam politik kali ini? Ya, aku sementara ini bergabung dengan pasangan nomor urut 1 karena dengan berbagai pertimbangan kritis untuk membuktikan perlahan berupaya untuk menghilangkan politik identitas itu di Halmahera Selatan. Nah, aku terpaksa harus menentukan sikap politik dengan berani menentukan sikap politik untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk bagaimana mendorong agar supaya ada perubahan-perubahan yang kemudian dilakukan di Halmahera Selatan. Jadi dalam diskusi-diskusi kecil dengan calon bupati aku, jagonya aku di pilkada ini, memang aku juga sempat menyinggung soal perusahaan yang ada di Obi dan juga pengelola kelapa sawit yang ada di wilayah Gane yang juga masuk dalam wilayah Halmahera Selatan, daerah Halmahera Selatan. Nah, itu direspon baik oleh jagonya aku kan. Jadi kan nanti ini juga menjadi catatan penting ketika Tuhan berkehendak untuk jagonya aku memimpin Halmahera Selatan, ya aku punya tanggung jawab moral untuk mendorong soal-soal ini. Ya, baik. Tapi memang ada komitmen dari calon nomor 1 ya Bung mengenai tentang pemberdayaan dan regulasi yang harus dibuat untuk masyarakat Obi dan seperti tadi juga masyarakat Gen tadi yang mengenai tentang kelapa sawit berarti ada respon positif ataupun ada komitmen untuk perubahan itu berarti. Sangat dibangun komitmen dari pasangan calon nomor urut 1 karena menurut beliau segala sesuatu yang kemudian menjadi konsep apapun yang menjadi kebijakan kita atau sikap-sikap pemerintahan kita di Halmahera Selatan memang tidak ada yang kemudian ada gangguan dari pihak lain karena kita lakukan sesuai dengan regulasi yang kemudian akan kita atur pasca dari kita terpilih nanti. Katanya kan begitu Bung Pet. Jadi memang perdalah yang akan dilakukan lebih awal sebelum kebijakan-kebijakan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang sebelumnya sudah terjadi itu dilakukan. Jadi nanti setelah mereka terpilih ini juga akan didorong untuk diregulasikan sehingga mengatur soal perusahaan yang ada di Obi terkait dengan nikel, lalu kemudian perusahaan yang ada di wilayah Gane terkait dengan kelapa sawit, Bung Pet. Baik, berarti memang ada perhatian terhadap isu-isu itu untuk di tengah pilkada saat ini karena kita tahu juga kan tujuannya untuk pemberdayaan terhadap masyarakat dan pastinya masyarakat di sana membutuhkan ada sosok perubahan lah ataupun mesias yang hadir untuk menyelamatkan hidup mereka ataupun memberikan berkat lah buat mereka pastinya toh. Iya Bung Pet, lagian kan kita sementara memasuki hari Natal karena itu soal suasana menantikan Sanjuru Selamat itu juga terkonek di pilkada kali ini. Ya, betul. Kita masyarakat Halmahera Selatan memang menantikan sang penyelamat lah begitu Bung Pet. Untuk bagaimana menyelamatkan sumber daya alam kita dan kemudian mendorong minimal ada peningkatan terkait dengan mendorong soal sumber daya manusia kita sehingga antara sumber daya manusia kita dengan sumber daya alam kita memang berbanding lurus sehingga mungkin ke depan yang menjadi pengelola sumber daya alam kita adalah kita sendiri sehingga kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri kan begitu Bung Pet kan? Ya mantap tuh. Jadi oke, Abung kan ini mengenai pilkada dan kita lihat juga masalah yang ada di pulau ataupun di Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Karena kita tahu Halmahera Selatan juga
merupakan salah satu kabupaten yang memiliki nikel, yang memiliki kelapa sawit, yang memiliki kelapa pangan tuh minyak dan segala macam. Hal apa yang ingin Bung sampaikan kepada pemuda dan masyarakat di tengah pilkada kali ini, Bu? Untuk tanggal 9 Desember nanti. Memang ini menjadi harapan dan gumulan aku secara pribadi, dan mungkin hampir semua pemuda yang ada di Halmahera Selatan berharap hal yang sama, ke depan terkait dengan ketersediaan dan ketersediaan sumber daya alam yang kemudian dianugerahkan oleh Sang Kuasa kepada di tanah kita, Selatan, kiranya ini menjadi perhatian kita secara bersama, sehingga kita tetap berada pada garis-garis perjuangan untuk tetap mendorong agar supaya daerah kita ke depan dengan kondisi alam, sumber daya alam yang begitu banyak, yang begitu dahsyat, kita mampu melakukan terobosan-terobosan baru, mendorong kebijakan setiap arah dan kebijakan pemerintah daerah kita, sehingga setiap kebijakan yang kemudian dilakukan benar-benar berpihak kepada masyarakat, dan pada akhirnya melalui ketersediaan sumber daya alam kita, kesejahteraan menjadi bagian kita secara bersama-sama di Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk ajakan Bung tanggal 9 nanti bagaimana? Ajakan Bung untuk tanggal 9. Ya, ajakan Bung untuk tanggal 9 bagaimana? Ajakannya untuk tanggal 9. Bulan Desember. Untuk harapan di tanggal 9 Desember, memang ini agak sedikit saya mengkampanyekan kandidat saya. Ya, karena bagi saya pasangan nomor urut 1 adalah pasangan yang sangat cerdas, yang punya arah konsep pembangunan yang terarah, yang jelas, sehingga ini bisa dimanfaatkan ke depan ketika pasangan nomor urut 1 dipercayakan, diberikan daulat oleh masyarakat Halmahera Selatan. Saya yakin dan percaya mereka mampu untuk melakukan perubahan-perubahan yang juga bagian dari gumulan kita secara bersama-sama, harapan kita secara bersama-sama di Kabupaten Halmahera Selatan. Karena sampai sejauh ini kita masih ada dalam kotak-kotak, si A ada dalam suku ini, si B ada dalam golongan ini, sehingga kekuatan kita tidak terlihat di Halmahera Selatan. Minimal sebagai daerah yang lebih besar luas wilayahnya dari kabupaten yang lain di Maluku Utara, kita mestinya menjadi teladan bagi kabupaten-kabupaten yang lain dalam hal soal bagaimana solid dalam mendorong arah dan pembangunan di Halmahera Selatan, mendorong pemerintah daerah kita untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang ada di Halmahera Selatan, bersamaan dengan kita kaya dengan sumber daya alam, kita kaya dengan segala sesuatu yang kemudian tersedia di Halmahera Selatan. Karena itu, bersamaan dengan itu, saya berharap juga pada pilkada ini kita benar-benar mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan kritis kita dalam menilai atau melakukan pengkajian-pengkajian khusus terkait dengan program yang kemudian disampaikan oleh pasangan calon, baik itu dalam ruang-ruang kampanye terbatas maupun dalam debat-debat kandidat, sehingga itu menjadi referensi-referensi untuk bagaimana kita dapat putuskan bagaimana arah sikap politik kita ke depan pada tanggal 9 Desember ini. Oke, baik Bung, terima kasih Bung telah bersama dengan saya. Kita ulangin lagi pertemuan kita ini sebenarnya, tapi luar biasa banget. Saya melihat ada suatu harapan dan ada suatu semangat berkontribusi, semangat untuk terus bermanfaat bagi orang lain dan khususnya untuk masyarakat di Halmahera Selatan. Kiranya Bu tetap konsisten dalam setiap gerakannya untuk bisa memberikan suatu harapan-harapan baru dan perubahan-perubahan baru di tengah masyarakat, dan khususnya Gamki yang menghadirkan Shalom Allah di tengah masyarakat Halmahera Selatan. Dan khusus untuk teman-teman yang ada di Kopi Daring ini yang akan menonton Kopi Daring, saya mengajak teman-teman untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa COVID itu masih ada, dan tetap jaga jarak, cuci tangan, dan pastikan pakai masker teman-teman. Dan juga untuk tanggal 9 Desember saya mengajak teman-teman dimanapun berada
di seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada kali ini di 270 daerah. Mari sama-sama datang ke TPS, kita mencoblos, karena ini memastikan arah ke depannya suatu daerah untuk dipimpin mau kemana. Dan pastikan teman-teman memilih orang yang tepat, orang yang layak, yang bisa menjadi penara hubung, yang bisa bertanggung jawab atas suara-suara teman-teman untuk kemajuan di daerah teman masing-masing. Tapi khusus untuk Halmahera Selatan, saya mengajak teman-teman karena kita hanya boleh mencoblos satu kali, maka cobloslah nomor 1. Nah, gitu. Coblosnya kan begitu, satu kali. Tidak boleh coblos 2 kali, boleh coblosnya 1 kali. Jadi pastikan mencoblosnya 1 kali di angka nomor 1, ya, untuk teman-teman di sana. Karena dari pemaparan beliau, banyak hal yang kita lihat permasalahan di Halmahera Selatan, baik itu politik identitas, baik itu mengenai tentang pemberdayaan di masyarakat, baik itu tentang perusahaan dan regulasi, daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar dan tinggi. Jadi agar itu kembali kepada masyarakat, karena dalam undang-undang dikatakan sumber daya alam dan segala macamnya digunakan oleh negara untuk mesejahterakan masyarakat. Gitu. Oke, thank you Bung. Sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini sudah akan tayang besok di pukul 7 malam, akan tayang besok pukul 7 malam. Ini 2 sesi, tadi kita bicara tentang COVID, satu lagi bicara tentang Halmahera Selatan. Jadi untuk teman-teman yang menonton, daring untuk hidup lebih menarik. God bless. Thank you Bung. Siap.